Bahkan dengan sabdanya dia sendiri, sabda jadinya dia. Dia bisa menghidupkan orang mati yang sudah ratusan tahun. Suatu ketika Syekh Abdul Qadir Jailani mencari kuburan yang sudah lama, yang sudah ratusan tahun. Kemudian dia mencoba membangunkan, menghidupkan orang yang ada di dalam kubur itu. Dengan sabdanya dia, kum biidni. Jadi bangkitlah dengan seizinku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam kebajikan. Rahayu, rahayu, rahayu. Saudara yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam obrolan yang baik yang bermanfaat. Dan untuk obrolan saat ini adalah tentang kitab jati, tentang ilmu hidup dan sifat ketajaman daripada ilmu hidup. Saudara yang dirahmati Allah, sesungguhnya kitab sejati itu adalah diri kita sendiri. Ini yang terkadang hampir saja kita melalaikannya, hampir saja kita melupakannya. Lalai, lupa untuk membuka dan membacanya. Lalai, lupa untuk mempelajari dan memahaminya. Seakan-akan kitab sejati ini atau diri sendiri ini seperti kitab yang sulit untuk dibuka, sulit untuk dibaca, sulit untuk dipelajari, sulit untuk dipahami. Padahal di dalam kitab sejati itu terdapat ilmu yang sangat luas, terdapat pelita cahaya yang sangat terang benderang yang menerangi perjalanan hidup kita di dunia ini. Dan isi daripada kitab sejati itu adalah sama dengan isi daripada semesta. Misalkan di dalam kitab sejati, di dalam diri kita ada unsur angin, unsur bumi, unsur air. Sama di semesta juga ada unsur angin, unsur bumi, dan unsur air, dan seterusnya, bahkan sampai kepada 9 unsur. Dan kalau dipelajari isi daripada kitab sejati itu, mungkin umur kita puluhan tahun di dunia ini tidak akan mencukupi. Karena memahami isi kitab sejati sama saja kita memahami dengan isi daripada semesta. Sangat luas, seperti kita berenang mengarungi samudra yang tiada bertepi, sehingga umur kita tidak akan cukup. Karena demikian, maka di dalam obrolan ini kita ringkas saja, kita singkat saja. Isi kitab sejati itu adalah ada 2, singkatnya ada 2, yaitu yang pertama ilmu hidup dan yang kedua ilmu tentang kehidupan. Kita bahas yang ke-1, ilmu hidup. Ilmu hidup itu adalah berbicara tentang hidup, berbicara tentang zat hidup, tentang ruh. Ruh yang ada di dalam badan kita, ruh yang berada di semesta. Ruh alit, ruh ageng, ruh idopi, ruh maulana. Berbicara tentang ar-ruh berkaitan dengan aryahun, artinya angin. Aryahun itu adalah bentuk jamak, bentuk tunggalnya arihun. Aryahul alamin, angin semesta. Angin semesta itu ada 2. Kita bicarakan di sini 2 angin saja. Yang pertama rihul latif, angin halus atau angin murni. Yang kedua rihul hosin, angin kasar. Angin kasar itu adalah golongan jin. Jin, setan, iblis, siluman, ajajil, dajjal, dan seterusnya. Dan rihul latif itu angin halus, angin murni itu adalah ar-ruh atau zat hidup. Kita berbicara tentang ar-ruh, tentang zat hidup. Ruh alit, ruh ageng, ruh idopi, ruh mulana. Ruh idopi itu
berasal daripada ruh Maulana. Ruh yang ada di dalam tubuh kita ini adalah pelita, cahaya yang memancar dengan terang, yang menerangi perjalanan hidup kita di dunia ini. Artinya ruh itu pelita, cahaya. Ruh itu adalah hidup. Dia itu adalah ilmu. Dia itu adalah kudrat dan irodat. Dia itu adalah sabda atau kalam. Dia itu adalah pendengaran, penglihatan. Dia itu adalah rasa dan kesadaran. Dia itu adalah kenikmatan. Ruh itu adalah samudera. Keberadaan ruh di dalam tubuh kita sama seperti sebuah pelita yang berada di dalam tabung kaca. Apabila tabung kaca itu banyak kotoran, banyak melekat kotoran, maka pancaran sinar pelita itu terhalang, redup bahkan bisa gelap. Dan sebaliknya apabila tabung kaca itu bersih daripada kotoran, maka pelita itu akan memancarkan cahaya terang benderang berlapis-lapis, cahaya di atas cahaya. Ruh kita di dalam tubuh ini adalah pelita yang memancarkan cahaya yang terang benderang. Hidup, ilmu, kudrat irodat, sabda, rasa dan kesadaran, kenikmatan. Daya pancarnya itu, terang atau tidaknya itu tergantung daripada banyak atau tidaknya kabut kegelapan yang ada di dalam tubuh kita, yang ada pada wadahnya. Kabut kegelapan, karma-karma negatif, dosa dan kesalahan, energi-energi negatif. Semakin tebal, semakin banyak kabut kegelapannya. Pancaran sinar itu akan redup karena terhalang oleh kabut kegelapan. Akan redup, bahkan bisa gelap, sehingga kaki melangkah bisa saja tersandung, bisa menginjak duri, menginjak lubang, jurang, dan lain-lain. Sehingga di dalam kehidupan di dunia ini banyak masalah, musibah, penyakit, bencana, dan lain-lain. Apabila wadahnya ini, tabungnya ini dibersihkan sebersih-bersihnya, maka pelita itu, ruh itu akan memancarkan cahaya yang sangat terang benderang, berlapis-lapis, cahaya di atas cahaya. Seperti para nabi, para rasul, mereka yang sudah mampu membersihkan wadahnya, maka cahayanya itu terang benderang, berlapis-lapis, cahaya di atas cahaya. Sehingga mereka mempunyai sifat ketajaman. Sabdanya atau lisannya menjadi sabda jadi. Napasnya mempunyai energi, mempunyai power. Daya geraknya mempunyai energi, mempunyai power. Pendengaran, pandangannya sangat jelas, sangat jauh. Rasanya, kesadarannya juga sangat murni. Dan mereka adalah memasuki samudra kenikmatan. Jadi setiap orang mungkin berbeda tingkat pencapaiannya, tingkat ketajamannya. Kita lihat contoh Nabi Daud alaihissalam dengan ketajaman cahayanya, dengan ketajaman energi ruhani, energi ilahinya. Dia bisa melunakkan besi, melelehkan besi, bisa membuat baju dari besi. Contoh lain Nabi Isa dengan kudrat dan irodatnya, dengan ketajamannya, dengan ketajaman cahaya dan ketajaman energi ilahi, energi ruhaninya, dia mampu menyembuhkan berbagai macam penyakit yang berat-berat.
Sampai kepada penyakit buta pun bisa disembuhkan, buta bawaan dari lahir bisa sembuh. Bahkan bisa menghidupkan orang mati. Itulah sifat ketajaman para nabi, para rasul disebutnya mukjizat. Sama seperti Nabi Muhammad juga sama, bisa segala sesuatu. Itulah sifat ketajaman daripada zat hidup mereka, ilmu hidup mereka, ruhani mereka, cahaya mereka. Dan seterusnya kepada orang-orang soleh setelah Nabi, kepada wali-wali Allah. Kita lihat salah satu contoh wali, salah satunya adalah Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu. Dengan cahayanya, dengan ketajamannya, dengan energi ruhani, energi ilahi, dia bisa apa saja. Bahkan dengan sabdanya dia sendiri, sabda jadinya dia. Dia bisa menghidupkan orang mati yang sudah ratusan tahun. Suatu ketika Syekh Abdul Qadir Jailani mencari kuburan yang sudah lama, yang sudah ratusan tahun. Kemudian dia mencoba membangunkan, menghidupkan orang yang ada di dalam kubur itu. Dengan sabdanya dia, kum biidni. Jadi bangkitlah dengan seizinku. Itulah sabda Syekh Abdul Qadir Jailani membangkitkan orang yang sudah mati. Sifat ketajaman ilmu hidup, sifat ketajaman hidup untuk waliullah adalah karomah disebutnya, dan seterusnya. Dan sampai sekarang ini masih banyak insya Allah orang-orang yang mempunyai sifat ketajaman daripada ilmu hidupnya, dari zat hidupnya, dari energi ruhaninya, dari cahayanya. Dan sifat ketajaman daripada ilmu hidup, daripada hidup yang lainnya adalah apabila ilmu hidup ini kedengaran oleh binatang, maka ia akan menjadi manusia. Dan apabila kedengaran oleh manusia, maka ia akan menjadi mulia. Dan apabila kedengaran oleh yang bermain-main, maka akan tersesatlah dia. Artinya, apabila ilmu hidup ini kedengaran oleh binatang, oleh manusia yang masih melekat sifat kebinatangan di dalam dirinya, kemudian dia memahami tentang ilmu ini, apa maksudnya, maka dia akan menjadi manusia. Kemudian apabila ilmu hidup ini kedengaran oleh manusia, artinya manusia biasanya, maka dia akan menjadi mulia apabila dia memahami dan melaksanakannya. Apabila ilmu hidup ini kedengaran oleh orang yang bermain-main, hanya sekadar ingin tahu atau mencemoohkan, menyepelekan, maka ia akan tersesat karena hidayah tidak akan masuk. Itulah sifat ketajaman daripada ilmu hidup, sifat ketajaman daripada hidup. Dulu pernah diungkapkan oleh Sunan Bonang kepada Sunan Kalijaga ketika waktu itu Sunan Bonang menjabarkan, mengajarkan ilmu hidup kepada Sunan Kalijaga. Sifat ketajaman ilmu hidup untuk nabi, untuk rasul adalah mukjizat, dan sifat ketajaman ilmu hidup untuk wali adalah karomah, dan seterusnya. Nah, kemudian badan kita itulah wadahnya itu yang harus dibersihkan. Mulai daripada otak atau pikiran, kemudian penglihatan, pendengaran harus dibersihkan. Juga tangan harus dibersihkan, badan dan isinya, kemudian juga alat kelamin dan juga kaki. Semua harus dibersihkan daripada kabut kegelapan, daripada karma-karma negatif,
daripada dosa dan kesalahan, daripada energi-energi negatif. Dan juga 7 lapis yang ada di dalam tubuh kita harus dibersihkan juga, dari mulai lapis yang paling dalam, yang terdalam, sumsum, tulang, urat, daging, darah, kulit, bulu, semua itu harus dibersihkan. Kemudian juga 5 alam atau 6 alam yang ada di dalam kitab sejati, yang ada di dalam diri kita juga harus dibersihkan. Karena di sana ada kabut-kabut yang menghalangi, ada kotoran-kotoran yang menghalangi. Yang pertama adalah alam badan, harus dibersihkan. Yang kedua alam kolbu, yang ketiga alam ruh yang ada di dalam tubuh kita, yang keempat alam nur, yang kelima alam siri, alam rahasia, dan yang keenam aku, alam aku. Jadi semua itu harus dibersihkan daripada kabut kegelapan, karma-karma negatif, dosa dan kesalahan, dari energi-energi negatif harus dibersihkan. Bagaimana cara membersihkannya? Yang pertama dengan memuji mensucikan kedua zat hidup tadi. Ruh idopi dan ruh maulana harus dipuji, disucikan. Kenapa? Karena sifat daripada zat hidup itu adalah suci bersih. Jadi dipuji, dibersihkan dengan kalimat suci, duduk berzikir, bersemedi, bermeditasi. Kemudian selanjutnya dengan cara beramal baik, melakukan amal baik terhadap sesama makhluk. Karena amal baik itu akan menutupi energi-energi negatif, menutupi kesalahan-kesalahan masa lalu, akan menutupi karma-karma yang tidak baik. Misal di dalam tubuh kita ini ada 100 energi negatif, 100 dosa dan kesalahan, 100 karma-karma yang tidak baik, maka lakukanlah kebaikan di atas 100 untuk menutupi kesalahan-kesalahan tadi, untuk menutupi kabut-kabut kegelapan tadi, sehingga cahaya itu akan memancar daripada diri kita. Kemudian selanjutnya dibersihkan dengan cara pemahaman, memahami secara universal. Ini juga akan membantu, sangat membantu untuk mengecilkan, untuk mengurangi daripada kabut-kabut kegelapan yang ada di dalam diri kita. Kemudian selanjutnya dibersihkan dengan cara tidak melakukan kemusyrikan atau perserikatan atau bersekutu dengan jin, setan, iblis, siluman, ajajil, dajjal, dan seterusnya. Kenapa? Karena selama kita berada di dalam kemusyrikan, kita tidak akan bisa menggapai kepada kesejatian kita. Tidak bisa menggapai kepada pelita kita. Cahaya tidak akan memancar dengan terang benderang. Bahkan kita bisa dikendalikan oleh golongan jin, setan, iblis, dan seterusnya. Bahkan mereka bisa mengajarkan kita tentang ilmu, tentang Tuhan, tentang hakikat marifat, dan seterusnya, untuk mencelakakan kita. Nah, selanjutnya yang kedua adalah angin kasar. Angin kasar itu adalah jin, setan, iblis, siluman, ajajil, dajjal, dan seterusnya. Jadi angin kasar itu ada di dalam kitab sejati, di dalam diri kita, ada di alam semesta, ada di dalam kitab suci pun tertulis tentang angin kasar, tentang jin, setan, iblis, dan seterusnya. Kalau dilihat dari warnanya, jin, setan itu, iblis, dan seterusnya itu ada 9.
ada jin abyad atau jin putih, ada jin ajrok atau jin biru, ada juga jin merah, jin ahmar, ada juga jin hitam atau jin aswad. Ada dulu suatu ketika Nabi Sulaiman alaihissalam sedang duduk-duduk, tiba-tiba berhembuslah dengan kencangnya angin kasar. Nabi Sulaiman bertanya, "Siapa kamu?" Angin itu menjawab, "Aku adalah angin ahmar atau angin merah." Jadi Nabi Sulaiman itu tahu angin yang berhembus keras itu siapa, dia tahu. Nah, jadi apabila angin kasar itu masuk ke dalam tubuh kita manusia, akan menimbulkan hal-hal yang tidak baik. Bisa masuk angin, bisa panas demam, bisa juga mimpi-mimpi buruk, bisa marah menjadi naik, atau juga masalah-masalah yang lainnya, atau menimbulkan penyakit yang lain-lain. Nah, itulah angin kasar. Bisa saja terjadi nanti kemusyrikan di dalam diri kita, sehingga menghalangi kepada diri kita nantinya. Maka itu bersihkanlah angin kasar yang ada di dalam diri kita. Supaya pelita yang ada di dalam diri kita ini memancarkan cahaya yang menerangi di dalam perjalanan hidup kita di dunia. Jadi ingat, zat hidup itu adalah, dia itu adalah hidup, dia itu adalah kudrat dan irodat, dia itu adalah ilmu, dia itu adalah sabda, dia itu adalah rasa dan kesadaran, dia itu adalah pendengaran, penglihatan, dia itu adalah kenikmatan, dia itu adalah samudra. Jadi pancarannya itu, sifat ketajamannya itu setiap orang beda-beda. Tergantung daripada tingkat kebersihan tadi, wadahnya atau tabungnya. Seperti yang telah dijelaskan tadi. Demikianlah obrolan kita secara singkatnya, secara ringkasnya. Dan insya Allah kita akan bertemu lagi dalam obrolan berikutnya. Masih tentang kitab jati dan tentang ilmu kehidupan. Dan salam untuk kita semua.